Datang ke kota Purwokerto selalu ada hal menarik yang bisa dijumpai, bisa dipelajari dan bisa menjadi inspirasi. Apakah kita datang naik kereta api dari beberapa kota di Pulau Jawa, atau kita datang ke Purwokerto menggunakan kendaraan pribadi, atau naik bis antar kota antar provinsi, bahkan tersedia juga bis penghubung antar kabupaten. Yang ingin kita cermati adalah bagaimana usaha makanan, usaha kuliner, usaha kos-kosan yang menjamur di berbagai sudut kota Purwokerto, bukan hanya di sekitaran kampus, dan tentang adanya perguruan tinggi. Ada 22 perguruan tinggi di kota Purwokerto. Yang paling besar memang Universitas Jenderal Sudirman. Lalu apa hubungannya antara kuliner, usaha makanan harian, rumah kos-kosan dengan besarnya belanja kuliner di Purwokerto yang diperkirakan pada masa normal sebelum pandemi COVID ini bisa mencapai 50 miliar per bulan. Demikian berdasarkan survei yang pernah dilakukan. Dari survei itu diketahui bahwa jumlah mahasiswa sekitar 100.000 orang yang berada di Purwokerto. Kalau 60% dari jumlah mahasiswa itu kos, berarti ada 60.000 mahasiswa yang mengandalkan kebutuhan makanan hariannya dari warung maupun warung makan atau usaha-usaha makanan lainnya. Belum lagi ditambah pekerja dari sektor swasta, para pendatang sementara yang harus kos di Purwokerto, maupun pelajar yang tinggal dan kos di kota Purwokerto. 22 perguruan tinggi ditambah dengan pelajar maupun orang-orang kos dari berbagai sektor swasta atau dalam kepentingan lainnya, itu sangat mendukung bertumbuhnya usaha makanan harian dalam berbagai bentuk. Apakah itu warung-warung makan biasa, ataukah itu warung kaki lima, atau juga rumah makan dalam berbagai tingkatan. Tapi yang pasti 50 miliar per bulan adalah dihitung dari seandainya satu orang kebutuhan biaya makannya per bulan adalah 500.000, maka kalau ada 100.000 pendatang yang menetap di Purwokerto, dalam satu bulan ada 50 miliar rupiah uang yang harus dikeluarkan atau harus dibelanjakan hanya untuk kebutuhan makan. Sangat-sangat besar. Dan hal itu sebenarnya tidak terlalu mengherankan kalau melihat eksistensi Purwokerto yang bakal menjadi pusat dari aglomerasi di wilayah atau aglomerasi dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Usaha kuliner di Purwokerto memang belum semenarik atau sebesar seperti kuliner di Jogja, seperti kuliner di Malioboro atau di berbagai sudut kota Jogja lainnya. Tetapi sebagai sebuah kota kecil yang akan menjadi pusat dari aglomerasi di eks-Karsidenan Banyumas yang terdiri dari kota Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian ada Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Eksistensi Purwokerto cukup menarik. Begitu banyak uang terserap di kota Purwokerto. Kalau dari sektor makanan para pendatang atau orang kos saja sampai mencapai 50 miliar, tentu akan ada nilai yang lebih besar lagi, jumlah uang yang lebih besar lagi yang dibelanjakan di Purwokerto di luar sektor kuliner. Dan itulah fakta menarik tentang Purwokerto.
Terima kasih untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.